Masalah hidup itu selalu ada, saudaraku. Dari yang kecil sampai gunung besar, sampai gunung tinggi, masalah selalu ada. Tapi, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh seperti yang pujian tadi kita nyanyikan, sebetulnya semuanya ini mendatangkan kebaikan, supaya engkau dan saya punya kualitas yang berbeda setelah kita melalui ini semua. Amin nggak, saudaraku? Amin. Tapi buktinya banyak orang tidak mau melewati ini. Tadi ibadah pertama, saudaraku, saya membahas tentang belajar dari Ayub part 1. Dan ini belajar dari Ayub part 2. Nanti akan saya berikan sedikit apa yang tadi saya bahas di dalam ibadah yang pertama. Untuk saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang, welcome home. Ya, selamat belajar kebenaran. Ya, semoga kalian bisa belajar sesuatu di tempat ini. Ini gereja yang kecil, gereja yang 200 jemaat paling, 2 kali ibadah. Tetapi gereja ini gereja yang mau bawa jemaatnya fokus ke Tuhan dan ke langit baru, bumi baru. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Coba buka Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai ke 6. Firman Tuhan berkata begini. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau ini Elohim Yahweh, ya, karena Ayub tinggal di zaman perjanjian lama, saudaraku. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Dengan menyesal aku duduk di dalam debu. Saudaraku, kalau kita membaca dengan pengamatan yang baik cerita tentang Ayub ini, kita akan terkejut dengan pernyataan Ayub. Di dalam Ayub pasal 1, Ayub itu digambarkan seorang sosok yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Oke ya, kita belajar pelan-pelan. Ayub dikatakan jujur, saleh, dikatakan menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Tapi konteksnya ini adalah PL. Bapak, Ibu, dan saya harus, saudara-saudari harus jelas dulu. Takut akan Allah di dalam konteks Ayub ini adalah perjanjian lama.
Nanti akan saya teruskan. Setiap pagi Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Bahkan di dalam keadaan dia kehilangan semuanya, ia masih bisa berkata begini dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya jangan jalan dulu, karena akan saya review sedikit. Setiap pagi Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Berarti setiap pagi Ayub bertransaksi dengan Tuhan. Setuju nggak saudaraku? Setuju ya? Ayub bertransaksi dengan Tuhannya. Oke. Tetapi di selanjutnya dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pernyataan ini saudaraku menunjukkan Ayub mengakui bahwa keberadaannya pemberian dari Tuhan semata-mata. Nah, itu yang membuat Ayub bernilai di hadapan Allah. Dia percaya bahwa aku bisa hidup hari ini itu karena pemberian Allah. Maka dia tidak bersungut-sungut ketika Allah mengambil semuanya. Dengan cara dan sarana apapun keadaan hidupnya, dia tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. Satu poin lagi buat Ayub. Karena orang Kristen hari ini kalau diambil sedikit dari apa yang dia miliki, dia pun sudah bersungut-sungut. Bahkan meninggalkan gereja. Kalau tidak meninggalkan gereja, dia meninggalkan, meletakkan pelayanan. Karena dianggap percuma mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Nanti, sebentar. Oke, enggak apa-apa. Berarti konsep orang Kristen hari ini masih ada sama seperti Ayub dulu. Transaksi. Kita lanjut lagi. Lalu Alkitab mencatat ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Allah supaya dia mati. Ayub menjawabnya di dalam Ayub 2 ayat 10a. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ditulis lagi ayat itu selanjutnya yang B, 10b. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kondisi yang terpuruk, yang hancur lebur keadaannya, dia tidak berdosa dengan bibirnya. Itu nilai plus lagi di hadapan Tuhan. Tidak hanya kehilangan harta dan keluarga, saudaraku. Pergumulan Ayub sampai di titik di mana tubuhnya penuh dengan borok dan amis baunya. Dia kerok dengan beling, bahkan sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, dia kerok semuanya. Dia garuk badannya. Dapat dibayangkan, dia orang yang kaya raya di zamannya, menjadi miskin, menjadi terbuang, tetapi dia masih menunjukkan kualitas. Aduh, ini tenggelam nih. Teh, nanti betulin teh. Kualitas yang baik. Baik nggak menurut kalian, Bapak Ibu, saudara-saudari? Ayub baik nggak sampai di posisi ini? Baik. Baik menurut PL. Harus jelas. Baik menurut PL. Ini baik. Oke, kita akan lanjut lagi. Berselancar terus, kita nanti paham. Kualitas seseorang itu nampak pada waktu keadaannya terpuruk seperti Ayub. Maka sejatinya begini, saudaraku. Engkau dan saya hari ini, kita nggak ngomong PLPB-nya dulu. Kita ngomong begini. Semua hal yang terjadi, gunung masalah yang turun dalam hidupmu dan hidupku. Ini gunung masalah ini adalah tujuannya untuk sebagai ujian. Dan yang paling penting adalah pemurnian. Amin nggak, saudaraku? Ujian dan pemurnian. Berarti penderitaan itu dengan satu tujuan yang kita alami adalah untuk sebagai ujian
menguji seberapa kita masuk di dalam kedaulatan Allah. Dan semakin memurnikan kita, supaya kita semakin sempurna. Levelmu tidak hanya baik, tapi sempurna. Tapi go up. Lah, sebelum lanjut lagi, saya mau ngomong begini, saudaraku. Orang Kristen tidak pernah mau melewati ini dengan alih-alih Tuhan akan meloloskan dia. Ketika dia memuji, menyembah, ketika dia berseru kepada Tuhan, terus semakin teriak, semakin Tuhan seakan-akan mau meloloskan dia, melompati masalah ini. Salahkah berdoa? Tidak salah. Tapi yang salah sikap hatimu yang bertransaksi dengan Tuhan. Lihat orang yang push, pray until something happen, tidak something happen, dia akan mengutuki Tuhannya. Dia akan tinggalkan gereja. Dia akan tinggalkan imannya. Kenapa? Dia berkata, omong kosong ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya konsep transaksi. Coba Anda renungkan. Saya beberapa kali di renungan The Message pagi ya, hampir sebulan ini. Ada ikuti khotbah saya hari Minggu 2 kali ibadah. Hari Kamis juga. Anda bisa melihat, saudaraku, bahwa saya sedang merenung di hadapan Tuhan. Kenapa kekristenan sampai di titik ini? Kekristenan tidak lagi original, saudaraku. Mujizat itu tidak jadi hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Kau bisa bangun tidur tadi pagi, itu menunjukkan kau hidup. Tuhan itu hidup. Tapi hari ini kekristenan, saudaraku, mujizat menjadi satu hal yang sangat amat teramat nomor satu penting, yang menunjukkan kuasa Tuhan. Hei, ketika gunung masalahmu tidak diangkat Tuhan, tetapi ketika gunung masalahmu tetap ada, bahkan tambah tinggi, bahkan tambah berat, dan engkau bisa melewatinya bersama Tuhan, that's miracle. Amin. Itu mujizat. Seperti Ayub, dia sampai di titik ini, itu mujizat Tuhan. Orang lain bisa gila, saudaraku. Orang lain bisa bunuh diri. Dia bisa potong tangannya. Tapi dia bisa lakukan sampai di titik, apakah kau mau terima yang baik saja dari Tuhan, dan kau tidak mau terima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu hebat. Itu mujizat. Orang bisa sampai di titik pengenalan akan Tuhan sampai di titik itu. Itu mujizat Tuhan. Tapi Kristen hari ini tidak. Kristen hari ini bertransaksi terus dengan Tuhan. Kalau aku beri ini Tuhan, kau beri aku apa? Maka di poin yang kedua, ibadah dua ini, tadi ibadah pertama, kehidupan beragama yang bertransaksi. Tapi ini ibadah kedua nih, saya beri judul bagaimana menarik perhatian Tuhan. Maka saudaraku, sebetulnya ujian yang terjadi, gunung masalah yang kau lewati ini, untuk memurnikan dirimu semakin tidak bertransaksi dengan Tuhan. Kekristenan yang benar itu adalah semuanya, all belongs to God. Ini semua yang dilakukan Ayub dengan keterbatasannya, karena dia belum punya kerangka berpikir yang tepat, yang benar. Tetapi dia bisa mencuri perhatian Tuhan. Dia bisa menarik perhatian Tuhan di zamannya. Kenapa? Karena dia melakukan banyak hal yang dia tidak berbuat jahat. Bahkan sampai di titik di dalam ujian hidupnya, dia tetap menarik perhatian Tuhan. Membuat Tuhan melirik, membuat Tuhan membanggakan dia di depan setan. Itu yang spesial karena Ayub di zaman PL. Ada lagi sisi kognitif. Kognitif itu begini, saudaraku. Secara akali, Ayub itu orang berpengetahuan meskipun belum sempurna. Coba ya, buktinya begini. Ayub bisa
bertanya jawab, bersoal jawab dengan sahabatnya yang ketika datang menghibur dia. Berbantah ria loh di situ. Dan kalau Anda ikuti cerita Ayub itu, kita bisa melihat bahwa Ayub bukan orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Dia mengerti tentang Tuhan, tetapi di dalam konteks PL. Dia bisa mengimbangi teman-temannya yang berbicara panjang lebar tentang Tuhan. Jadi boleh saya katakan begini, secara kognitif, secara akali, Ayub itu pintar. Amin nggak saudaraku? Ini nggak pintar, nggak mungkin kaya dia hari zaman itu. Kualitas hidup Ayub dan perilakunya secara praktis serta pengetahuan secara kognitif itu baik. Sempurna untuk orang di zamannya, bisa dikatakan sudah saleh, kaya, baik, pengetahuan tentang Tuhannya luar biasa. Ini ciri-ciri yang bisa di zaman itu kualitasnya A. Tetapi karena transaksionalnya, dia tetap bernilai A, tidak jadi A+. Lah Tuhan bawa dia menjadi pribadi yang A+. Dari transaksional tidak menjadi transaksional. Saudaraku, sebelum dia selesai dengan transaksinya dengan Tuhan, dia aja sudah mencuri perhatian Tuhan. Apalagi setelah dia menyadari kesalahannya, dia menjadi pribadi yang benar-benar. Makanya saya pernah berkata begini, saudaraku, Ayub itu kalau waktu dicobai oleh Tuhan sampai dia mati nyawa, dia bisa jadi corpus delicti loh. Almost itu. Itu almost. Tetapi Ayub tidak mati. Saya tidak tahu cerita perjuangan selanjutnya bagaimana, karena tidak diceritakan di Alkitab. Tetapi kalau hari itu dia mati, dia bisa jadi corpus delicti. Ini yang membuat saya mulai berpikir, keren ya, orang di zaman itu, di zaman purba, Israel purba, di zaman purba, tapi orang bisa mengerti, mengenal, mencoba untuk mendekat kepada Tuhannya yang tidak terlihat dengan sedemikian rupa. Bahkan dia bisa sampai di titik itu, dia masih berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ternyata pengalamannya yang begitu luar biasa, Ayub berjuang, saudaraku. Dia masih tetap berkata, ternyata hanya dari kata orang aku mengenal engkau. Cuman dari begitu aja bisa jadi landasan seorang Ayub dilirik Tuhan. Ngerti nggak saudaraku? Bikin nangkep apa atau gitu? Mudah. Dengan dari apa kata orang, Ayub itu bisa membuat Tuhan melihat dia. Itu zaman Ayub, saudaraku. Lah zaman sekarang bagaimana engkau dan saya hidup? Zaman dulu mungkin Ayub ini kualitasnya Nokia jadul, Nokia pisang itu, saudaraku. Toti, cuman snake. Ngerti nggak? Handphone, modern nggak ini? Nokia pisang, tahu yang dulu itu? Nokia gini tuh. Kota, antenanya tok gini. Tapi ini bagus di zamannya. Sekarang hidupmu dan hidupku, saudaraku, kita di PB. iPhone musuhmu, saudaraku. Apel kerwak nih. Kalau hari ini engkau masih berjuang hidup saleh, hidup tidak bocor mulut, tidak mengutuki Tuhan dengan bibirnya, hidup dalam pengenalan Tuhan yang terus masih di kategori transaksional, ya. Nilaimu, saudaraku, kalau zaman dulu A, zaman sekarang D. C lah, saya kalau D. C. Ngerti nggak sih? Paham nggak maksud saya? Tapi yang menjadi berita menyakitkannya, orang hari ini Kristen yang kerangka berpikirnya bertuhan, beragama, lebih jelas, lebih detail, lebih tahu, di bawahnya Ayub hidupnya. Kalau
Ayub aja dari kata orang dia bisa membangun landasan berpikir bertuhan dengan sedemikian rupa. Itu membuktikan bahwa orang yang tidak mengalami Allah secara langsung pun dapat memiliki moral kerohanian yang baik sebetulnya. Tapi tidak sempurna. Setuju nggak saudaraku? Lanjut, Ayub berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kapan dia mulai memandang Tuhan? Ketika masalah hidupnya semakin dalam, semakin dia tersungkur di hadapan Tuhan. Tolong aku Tuhan, hanya Engkau kekuatanku, hanya Engkau satu-satunya. Itu dia mulai mengalami Tuhan. Saya berkata sama istri saya tidak bisa menemukan Tuhan kalau saya tidak dibawa sampai di titik ini. Maka kalau saya ngomong sama orang, Anda bersyukur nggak dengan hidupmu? Sangat bersyukur. Ini hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin. Coba kau punya segalanya. Kau punya segalanya. Seringkali orang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kau tidak punya segalanya, tapi hanya kau punya Tuhan, maka kau akan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Betul? Kadang itu yang membuat saya menangis. Kok sekarang? Kok baru tahu? Umur berapa saya? 42. Berarti 40 baru mulai saya tahu. Berarti 39 tahun. Oh ya, so cilik oh ya. Ya 20 tahun lah. Kenapa saya buang? Kalau engkau hari ini melayani Tuhan, kau jadi pekerja dimanapun, kau jadi pelayan Tuhan di sini, kau jadi murid, kau jadi siapapun. Tetapi kalau engkau tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, artinya engkau tidak ditenggelamkan bersama dengan Dia. Kau akan jadi setan di situ. Kau akan rusak semuanya itu. Bahkan keluarga pun akan rusak. Begitu loh saudaraku. Kenapa? Karena Kristen itu harus menjadi sosok yang menarik perhatian Tuhan. Meskipun Ayub waktu itu tidak sempurna di dalam pengenalannya akan Allah, tapi dia berusaha sungguh untuk menjaga perasaan Tuhan. Hari ini saya mau tanya saudaraku, 24 jam renungkan ini ya. Jadi kalian pulang tidak boleh sia-sia. 24 jam 7 hari. Jujur, setiap keputusan, pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan per itemnya, berapa persen kau gumulkan ke Tuhan? Berapa persen kau persembahkan untuk Tuhan? Jawab sendiri dalam hatimu. Ini yang menjadi landasan saya membuat khotbah, membuat renungan The Message setiap hari itu. Landasan saya ini semua, saudaraku. Berapa persen kau beri untuk Tuhanmu satu persatu? Karena pribadi yang menarik perhatian Tuhan adalah pribadi yang memang sungguh-sungguh dari setiap poinnya ini, seperti Ayub itu. Untuk dia, dari setiap persentasenya 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ini untuk Tuhan semua. Itu baru bisa membuat Tuhan menarik perhatian Tuhan. Itu berbeda dengan orang Kristen hari ini, dengan pendeta hari ini. Kelihatannya sangat mengenal Allah, saudaraku. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh menjaga perasaan Allah. Karena ingat, saudaraku, setiap hal yang kau lakukan, sekecil apapun, kau tidak usah ngomong, kau diam begini aja. Kau punya hati jahat sama orang, ini mufil. Itu mengundang reaksi Allah. Amin nggak saudaraku? Halo, kira mudeng gitu ya. Amin nggak? Setiap hal yang kau lakukan mengundang reaksi Allah. Lah, kalau kau sudah tahu setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, yang kau gerakkan dari perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, tindakanmu,
mengundang reaksi Allah. Kalau engkau menjaganya dengan sungguh-sungguh, itu akan sangat menjadi sesuatu yang menghibur perasaan Allah. Karena pengetahuan teologis, kita belajar nih PA dan sebagainya, itu tidak membuat manusia memiliki karakter yang mulia. Buktinya apa, saudaraku? Orang tiap hari Minggu, tiap hari Kamis masih datang belajar SK. Kelakuannya belum tentu 1% menunjukkan dia SK. SK itu suara kebenaran, bukan suara kejahatan. Amin. Ya, bukan suara kemelesetan juga. Suara orang dengerin begini. Apa SK apa? Suara kebenaran apa? Hidup Coba cek dirimu, hidup suci nggak? Coba, udah. Gak usah dijawab dalam hati. Tuhan, berapa persen hidup sucimu kau berjuang? Yang kedua, tanggung jawab hidup. Tanggung jawab. Tadi saya ngomong, kalau jadi papa yang baik, tanggung jawab. Karena seperti kapal itu, nakodanya itu bapaknya. Kalau jadi mama yang baik. Amin nggak? Amin. Kalau jadi guru yang baik. Kalau jadi murid yang baik. Karena suatu hari, saudaraku, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Amin. Jangan sembarangan kau hidup. Loh, pastor, tapi masa laluku bobrok. Saya pun bobrok. Tapi Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan lihat kita hari ini dan ke depan. Makanya berjuanglah. Mulai hari ini. Dulu kita hidup seenak-enak kita. Sekarang kita hidup semau-maunya Tuhan, bukan semau-mauku. Kenapa? Semua gerakan. Jadi kan begini kan. Sebetulnya kan di sini kan. 1, 2, 3. Ini di dalam. Akhirnya menghasilkan keputusan ditindaklanjuti dengan tindak. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ini semua dipersembahkan buat Tuhan, makanya 5 min sekali bajunya apa? Ini paradigma nih. Paradigma seseorang kalau udah disita sama Tuhan, dikurung sama Tuhan, semua keputusan dan tindakannya pasti menyenangkan Tuhan. Ayub ini contohnya. Dia mencoba pikiran, perasaan, dan kehendaknya disita ke Tuhan. Padahal dia tidak jelas itu Tuhannya siapa. Karena zaman purba. Maka engkau dan saya hari ini, saudaraku, betul kita lebih hebat secara kognitif. Memang butuh gak sih pastor pengenalan akan teologi dengan tepat? Oh butuh. Semakin kau memiliki pengetahuan tentang teologi yang utuh, yang lengkap, maka engkau bisa bertuhan dengan tepat. Setuju gak saudaraku? Ayub tidak bisa bertuhan dengan tepat. Kenapa? Karena dia masih transaksional. Kesalahan di Ayub di situ aja. Karena dia belum punya kerangka teologi yang tepat. Kalau engkau dan saya sudah lengkap ini, cuman dablek, tidak mau. Coba tak angkat tangan tadi. Siapa yang mau seperti Ayub kan? Mati gabe saudaraku. Coba ya tak tanya, siapa yang mau seperti Ayub? Rano. Mati. Wah, lah kok korengan, pastor. Enggak, maksud saya berani nggak engkau? Oke deh. Susah ngajari begini ini memang harus pelan-pelan, tidak boleh ngantuk ya. Bentar aja kok, bentar lagi selesai. Sayang, mumpung saya membuatnya sudah setengah mati, saudara. Kalau zaman PL, jagoannya itu Ayub. Oke ya. Kalau PB, jagoannya itu Tuhan Yesus. Berat mana? Halo? Berat mana? Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus. Terus apa?
yang selalu menyukakan hatimu. Ayub menyukakan hati Tuhan juga, tapi levelnya baik. Nggak bisa dia lebih. Seperti Yesus, seperti Yesus. Sekarang berarti patokannya di sini. Paulus itu kesukaan saya juga, saudaraku. Ini jagoan kedua, Paulus. Sampai akhir dia finishing well. Tapi sempurna tidak sempurna urusan Tuhan di situ, ya kan? Tapi di sini dia sudah berkenan. Aduh, tulisannya, ampun. Oke. Bapak Ibu di mana? Halo? Halo, Bapak Ibu di mana? Halo? Ini loh, batasnya di sini loh. Ini Ayub loh, di sini loh. Ini Ayub di sini loh. Where are you? Hah? Kalau di sini, puji nama Tuhan. Kalau udah mati baru sempurna. Makanya tadi saya ngomong, Ayub itu sayang, saya nggak tahu cerita lanjutnya. Ayub kalau waktu itu terus sampai mati dia sempurna deh. Betul. Anda di mana? Jangan-jangan Anda masih di sini. Oh, seperti Yesus. Aduh, Dek, masih Dek. Seperti jauh. Masih ngomongin orang, masih pelit, masih jahat, masih asumsi negatif, masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau udah bantu pelayanan merasa berjasa. Jauh. Mudeng ya. Semoga ini menggambarkan hidup kita. Where are you now? Di mana kau berada? Kalau sampai di titik ini, saudaraku, sekarang tidak menarik buat Tuhan. Nah, repot ah. Berarti kalau sekarang kita sudah di level Ayub, jangan GR. Oh, aku mau seperti Ayub. Lah kon koyo Ayub we mbok. Jauh kalian. Berarti mau tidak mau Anda berada di stage ini. Ini akan menarik perhatian Tuhan. Caranya apa, Pastor? Caranya nih tadi. Semua kau kurung ke Tuhan. Jangan sembarangan berperasaan. Jangan sembarangan berasumsi. Jangan sembarangan berucap. Jangan sembarangan bertindak. Jangan sembarangan everything. Karena engkau mengundang reaksi Allah. Maka dari itu, orang yang dapat menarik perasaan Tuhan adalah orang-orang yang serius menjaga perasaan Tuhan. Dan membuahkan kehidupan yang kokoh di dalam mempertahankan imannya melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Orang kalau sudah sampai di titik ini, saudaraku, semuanya ini tidak bisa terkunci kalau engkau tidak punya intimacy. Wah, ini terus saya ngomong. Orang lebih suka dengerin khotbah di YouTube ketimbang dia baca firman. Salah. Itu seperti Ayub. Pendeta bisa berkata begini, kau dengar dari apa kata orang? Kau harus mengalami sendiri dengan Tuhan. Saya tidak mau apa kata siapa, nggak mau. Saya harus ngalamin sendiri. Maka bangunlah intimasi supaya engkau encounter with God. Ini engkau mengalami Tuhan. Banyak orang tidak sampai di sini. Gereja tidak banyak mengajarkan ini. Gereja mengajarkan bergantung kepada pendeta. Pendeta pun tidak bisa jadi jaminan. Pendeta pun harus mendewasakan jemaatnya. Halo? Kau harus sampai di titik ini. Setiap kita harus terpanggil untuk menjadi orang yang menarik perhatian Tuhan. Itu hidup baru hidup.
Kalau engkau hidup hanya untuk menyelesaikan semua hal untuk dirimu diparkir di bumi ini. Kau punya ruko 1, ruko 2, usaha 3, usaha 4, kau punya ini, kau punya duit berapa miliar. Kau mati masuk neraka dan percuma, saudaraku. Tujuan Tuhan membuat kau hidup bernyawa hari ini dengan nismat hayim dihembuskan di hidung kita. Itu dengan satu tujuan. Kau dan dia menyelesaikan apa yang harus diselesaikan untuk kerajaan Allah suatu hari nanti ditegakkan di langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Jadi kau jangan hidup karena kau hidup karena mau-maumu, karena kau harus hidup untuk maunya Tuhan. Dan orang di bumi ini 99,9 mau hidup semau-maunya dia sendiri, termasuk pendeta sekalipun. Jadi kebanggaan Allah atas Ayub itu bukan karena suatu alasan sembarangan. Karena Ayub dengan praktek hidupnya, dia berjuang. Maka engkau dan saya, saudaraku, manusia-manusia perjanjian baru, kau dan saya harus hidup benar-benar menarik perhatian Tuhan di dalam setiap segalanya. Makanya saya selalu ngomong apa? Nih ya, habis ya. Aduh, sekarang saya kalau khotbah banyak loh kertasnya. Nggak apa-apa, saudara. Kunci terakhir, dengar baik-baik. Ini tiap minggu saya tulis. Ikut Tuhan, bayar harga. Maksudnya apa, Pastor? Habisi hidupmu. Kau semakin hilang, kau semakin tenggelam, biar Kristus semakin hidup. Kalau engkau tidak berani di titik itu, keakuanmu masih hidup terus, engkau tidak akan pernah bisa menarik perhatian Tuhan. Tuhan itu sangat pencemburu, saudaraku. Renungan The Message pagi hari ini ada 3 poin, kalian harus dengar tuh. Saya kira tidak semua orang mendengar deh. Biasa kalau saya lihat cuma 120, 150, 200 mentok. Enggak semua. Dan itu banyak jemaat dari luar yang mendengar. Saya tahu itu. Jemaat Rehoboth belum semua mendengar. Saya cuma mau katakan, itu suara gembalamu kau dengarkan. Karena itu relate dengan apa yang saya khotbahkan terus. Renungan tadi pagi berkata begini, kalau orang mau bayar harga buat Tuhan, dia akan jauhi pesta pora. Pesta pora itu artinya apa, saudaraku? Semua kesenangan-kesenangan yang bisa memenjarakan dirimu. Hobi, senang apa ini, semua. Karena kesenangan itu akan membuat engkau mabuk, saudaraku. Dan kalau engkau sudah dimabukkan dengan kesenangan itu, kau lupa hidupmu buat Tuhan, bukan buat engkau. Makanya itu membuat saya, makanya meditasi sama Tuhan, intimasi itu penting. Semakin kau tajam, apa bayaran yang harus kuberikan ke Tuhan itu apa? Makanya saya sedih kalau ada orang hitung-hitungan sama Tuhan. Kau belum mencucurkan darah, saudaraku. Kau masih di titik simple sebetulnya, tapi kau tidak berani. Terus kau mau berkata sempurna, mau gimana? Amin nggak, saudaraku? Sampai sini gitu ya. Orang masih hitung-hitungan, kau mau sampai sempurna gimana? Ini bukan ngomong soal duit semuanya, saudaraku. Suruh ke gereja aja loh, wangel minta ampun, saudaraku. Wangel. Siapa yang siap diubah menjadi pribadi yang sempurna di pemandangan Allah? Angkat tanganmu. Malaikat catat, mulai garap hidupnya. Kalau perlu digarap seperti Ayub, aduh, langsung turun, aduh. Ya diangkat lagi. Siapa yang mau hidupnya sempurna di pemandangan Allah? Angkat tangan. Tinggi. Tuhan, catat. Kalau perlu digarap seperti Ayub. Aduh. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Saudaraku, yuk kita bangkit berdiri.